Shalom, apa kabar? Saya harap supaya baik-baik aja dan saya yakin dan percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Malam ini kita akan membahas tema kita hari ini, kita akan membahas tentang terobosan perlu perubahan. Nah, di sini saya sudah bergabung dengan tim KMN, yaitu dengan Kak Feni dan Kak Ezra. Untuk sebelum kita memulai ngobrol seru kita malam ini, ada baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa dulu. Dan doa kita dipimpin oleh Kak Feni. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan yang boleh mengurapi kami Tuhan, biarlah Tuhan buat setiap apapun yang kami bagikan, buat setiap apapun firman Tuhan yang boleh keluar dari mulut bibir kami, biar itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan baru buat setiap siapapun Tuhan yang boleh mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mulai Tuhan acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke sahabat KMN, kita akan memulai acara kita malam ini, ngobrol seru tentang terobosan perlu perubahan. Oke, yang pertama nih, saya akan bertanya nih tentang apa sih arti terobosan itu dalam hidup Kak Fen, Kak Ezra. Oke, Kak Ezra dulu deh yang pertama. Terobosan itu apa ya? Terobosan itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah tentang terobosan itu adalah hasil dan aktivitasnya itu adalah menerobos kalau menurut saya. Dan terobosan itu biasanya itu suatu tindakan itu yang inovatif, kreatif, dan terobosan itu biasanya itu terjadi itu ketika kita itu dalam satu permasalahan atau solving. Nah, itu biasanya countermeasure itu pasti tentang terobosan dan sebagainya, ide-idenya seperti itu sih saya. Oke, berarti itu menurut Kak Ezra. Sekarang untuk Kak Feni sendiri nih, pasti kan orang-orang juga udah Kak Ezra udah ngasih tahu. Nah sekarang giliran Kak Feni. Menurut Kak Feni, terobosan itu apa sih? Oke, kalau Kak Feni yang dapat ya, terobosan Kak Feni baca, kita boleh baca sama-sama yang boleh mendengarkan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Di sini terobosan itu sendiri memiliki katanya memiliki arti menembus, mendobrak, mematahkan, menerobos. Sama seperti Kak Ezra sampaikan sebelumnya. Untuk arti terobosan menurut Kak Fen sendiri itulah suatu perbuatan yang diiringi oleh iman yang menghasilkan tindakan yang nyata. Menghasilkan tindakan yang nyata. Oke, baiklah. Jadi tindakan yang nyata. Ada nggak gitu sehari-hari apa aja gitu yang sudah dilakukan untuk menghasilkan tindakan yang nyata? Kalau menurut Kak Fen mungkin. Contohnya ya, salah satunya bisa dari pelayanan. Contohnya seperti ini, kita talk show. Maksudnya talk show ini kan merupakan suatu terobosan buat kita di saat era pandemi saat ini, yang mungkin kita ada 2 pilihan buat kita: berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Tapi lewat talk show ini mungkin buat apapun yang kita bagikan, buat setiap pengalaman hidup, buat setiap firman yang boleh kita bagikan, itu boleh menjadi berkat, buat menjadi berkat, kekuatan juga buat orang lain yang boleh mendengarkan, seperti itu. Kalau mau tadi Kak Ezra terobosan itu apa? Tadi kan dijawab dengan sebuah tindakan dan kreatif. Oke, sekarang saya mau tanya dong, masuk dari tindakan dan kreatif. Dalam sebuah terobosan pasti butuh tindakan. Kenapa kita bisa bertindak dengan suatu terobosan? Nah, pada dasarnya terobosan itu sebuah ide. Ya, awalnya itu sebelum kita melakukan suatu terobosan itu sebenarnya itu udah ada ide. Kalau bisa dibilang itu kalau ada satu kostum itu gini, imagination is the beginning of creation. Artinya segala penciptaan itu didasari dari sebuah imajinasi.
Sama artinya terobosan itu sebelum kita melakukan terobosan itu sebenarnya itu udah ada ide di pikiran kita, udah ada blueprint. Ibarat kata itu seorang pelukis itu sebelum menuangkan dalam sebuah kanvas sebenarnya dia itu udah melihat gambarannya itu di pikirannya. Itu adalah sebuah kekuatan imajinasi ya. Sama dengan sebuah terobosan. Sebelum kita melakukan sebuah terobosan, tentu sebenarnya kita itu udah berimajinasi terlebih dahulu. Contohnya misalkan kita ingin mempunyai terobosan dalam sebuah pekerjaan, tentu kita udah mempunyai ide step-step, plan-plan yang udah kita ingin kerjakan seperti itu. Oke, berarti imajinasi dan tindakan kreatif. Oke, kita kan udah berimajinasi nih pertama, dan kita juga udah tahu step-step yang kita akan lakukan. Nah, tapi kalau misalnya imajinasi aja tanpa ada tindakan, perlu pasti itu sangat bohong. Dan itu nggak bakalan ada suatu arti nantinya, tapi nggak ada artinya sama sekali. Jadi intinya dari imajinasi itu harus dilengkapi dengan tindakan. Dan imajinasi itu menurut saya adalah sebuah direction kita itu arahnya kemana sih. Jadi sebelum kita menerobos itu udah ada gambaran. Jadi ketika kita bertindak udah tahu apa saja yang kita kerjakan. Nah kalau kita nggak ada imajinasi, kita mau ngerjain apa sih? Artinya kita blank dong. Kita pengen terobosan tapi kita nggak tahu mau bikin apa. Nah tentu imajinasi itu tidak cukup. Sama dengan sebuah talenta itu juga nggak cukup dengan talenta doang. Nah, saya pernah baca bukunya siapa ya, dia berkata kayak gini bahwasanya talenta itu tidak cukup, harus ada yang namanya gairah. Nah, ada ya gairah. Iya, saya pernah berpikir bahwasanya gini, untuk mencapai terobosan atau cita-cita saya itu harus menjaga gairah itu selalu ada. Kadang kita udah ada hambatan, males mau bikin terobosan, males. Karena apa? Karena kita di tengah jalan itu tidak bisa menjaga semangat kita untuk mencapai terobosan-terobosan tersebut gitu loh. Dan terobosan itu sebenarnya juga tidak bisa dibuat dalam satu malam. Oke, tidak dibuat dalam satu malam. Berarti itu memerlukan waktu dong. Cukup lama nggak? Ya tergantung. Orang lain itu melihatnya itu kadang, wah dia bisa menciptakan sebuah terobosan ya, tapi dia nggak pernah tanya gimana prosesnya dia mencapai hal tersebut. Tahunya itu cuma hasil. Oke, iya. Emang selalu orang lain itu nggak pernah tahu tentang apa proses yang kita alami untuk menuju suatu yang lebih baik lagi. Orang lain tuh hanya melihat kita setelah kita ada di posisi atas. Iya. Oke, Kak nih, kalau menurut Kak tadi udah kan itu tindakan dan kreatif nih. Kak setuju nggak dengan apa yang disampaikan dengan Kak Ezra yang barusan tentang tindakan, kreatif, dan semua dengan hal yang terutama melalui imajinasi, tindakan kreatif. Kak setuju nggak dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Ezra? Setuju. Maksudnya seperti yang Kak pernah baca, maksudnya kita juga perlu punya iman dan punya perbuatan. Jadi kita cuma bisa berpikir kita punya ini tapi kita nggak punya perbuatan. Terus apapun yang maksudnya kita kan selalu mikir melakukan sesuatu, gue bakal dapat hasilnya kayak gini. Tapi kan setiap apapun yang kita buat biasanya tidak sesuai dengan setiap keinginan kita kan pastinya. Iya, pastinya. Entah ada kekecewaan, kegagalan, pasti seperti itu, ya kan? Maksudnya mengerti apa yang disampaikan Ezra. Maksudnya setiap hasil tuh pasti punya proses yang mungkin orang harus istinya fokusnya prosesnya bukan hasilnya, seperti itu. Kalau untuk kita semua ya berarti kita perlu itu prosesnya dan hasilnya akan mengikuti proses. Oke, sahabat KMN semuanya, terima kasih yang udah bergabung bersama kami. Dan ngobrol seru kali ini kita juga mengajak sahabat semuanya bergabung bersama kami, dan 30 menit ke depan kita akan tetap live dan tetap bersama kami. Dan sahabat juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar yang ada. Nanti saya bacain. Nanti Kak Ezra dan Kak Penny yang akan menjawab semua pertanyaan itu. Oke, lanjut nih pertanyaan kita. Hal yang sering menghambat kita dalam melakukan terobosan, pastinya problem yang terjadi itu apa aja sih? Ya, tentu yang menghambat itu sebenarnya itu justru presentasi terbesar itu di diri kita sendiri.
Oke, di problematika tentang terobosan, ide dan sebagainya itu tentang hal itu tuh hambatan terbesar itu di diri kita sendiri. Nah, saya pernah baca tentang mungkin sahabat KMN tahu ya Disneyland. Itu ada sesuatu hal terobosan di dunia hiburan itu hal yang sangat luar biasa ya. Sang penciptanya itu pernah bilang itu seperti ini nih, bahwasanya Disneyland itu nggak akan pernah selesai selama ada yang namanya imajinasi. Nah, artinya imajinasi itu sebenarnya di pikiran kita untuk menciptakan tadi, bahwasanya penciptaan itu diawali dari sebuah imajinasi. Artinya problematika itu ketika kita ingin membuat terobosan itu kita sendiri itu problemnya itu di kita. Nah, contoh dulu ketika saya kecil, saya itu naik kardus itu imajinasinya itu saya naik mobil. Bisa berkreasi kan itu. Untuk misalkan ada action lebih lanjut mungkin itu akan menjadi sebuah terobosan. Tapi ketika kita udah mulai dewasa, kita itu untuk berimajinasi sesuatu hal yang besar itu nggak berani. Kita itu takut ketika kita udah dewasa kita itu takut untuk berimajinasi. Kenapa ya? Kalau orang bilang kalau ekspektasi kita terlalu tinggi itu jatuhnya kan juga sakit. Padahal sebenarnya yang namanya imajinasi itu mempunyai kekuatan powerful lah. Itu sih. Nah, kalau menurut Kak Feni nih, hal apa aja sih yang bisa dapat dari hal apa aja yang sering menghambat dalam terobosan tersebut? Kalau menurut Kak Fen itu sikap kita. Jadi setiap terobosan apapun yang boleh ada di depan kita, yang boleh menjadi mungkin terobosan itu tuh mengikuti masalah atau apapun kan. Maksudnya di sini sikap kita itu harus memiliki sikap yang benar sehingga kita dapat melihat dan menikmati terobosan yang dikerjakan Tuhan. Seperti itu. Oke, menurut Kak Feni itu dengan sikap kita dan itu dari Kak Ezra, jadi kita sendiri, berarti memang itu semua permasalahannya dari kita diri sendiri. Berarti contohnya nih, itu permasalahan dari diri kita sendiri. Ada nggak sih tips-tips itu untuk melakukan biar diri kita sendiri itu tidak bisa melakukan gitu? Apa sih yang kita inginkan, imajinasi yang selama ini kita inginkan gitu? Padahal kita kadang udah bikin step-stepnya nih, tapi ada aja gitu. Apa sih tipsnya gitu? Biar sahabat kami pasti ada merasakan hal seperti itu. Ya mungkin bisa menjadi suatu motivasi yang bisa kita ambil, yang juga bisa ambil gitu. Coba Kak. Saya nih. Boleh Kak Ezra dulu dong. Ya tentu gimana caranya? Saya ingin bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 2 nih. Nah, coba saya bacakan bahwasanya gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau di terjemahan dalam bahasa Inggris itu ada kata yang sangat menarik itu gini, bahwasanya kita itu not be conform. Jadi kita itu seringnya itu menyesuaikan gitu. Nah, artinya kita itu harus berubah. Kalau di dalam bahasa Indonesia tadi kita itu harus berubah. Nah, kita itu terkadang itu menyesuaikan dengan apa yang di sekeliling kita. Problematikanya itu terbesar itu bahwasanya kita itu menyesuaikan dengan apa yang di sekeliling kita. Padahal kita itu harusnya mempunyai ada perubahan dalam diri kita. Nah, perubahannya tentu apa? Tentang pikiran. Ya, semuanya kan dimulai dari pikiran ya. Pikiran itu sangat penting. Kenapa? Karena pikiran itu adalah suatu medan perang kita setiap hari-hari. Mana yang akan kita dengarkan? Makanya kita jangan menyesuaikan diri kita dengan dunia, tapi kita itu harus mempunyai bisa dibilang itu untuk mencapai hal itu saya itu sering bilang bahwasanya kita itu harus punya yang namanya determinasi. Bahwa kita itu punya bahwa kita itu punya ketetapan tentang apa yang kita inginkan. Kita itu punya suatu bisa dibilang itu tujuan yang harus kita capai itu dengan berkomitmen dengan diri kita sendiri gitu.
artinya kita harus berubah terus, harus diperbaharui terus pikiran kita. Jangan kita itu berpikir itu bisa dibilang itu terpenjara lah karena kebiasaan kita. Jadi kita itu kadang itu kenapa kita nggak bisa melakukan sebuah transform, nggak bisa berubah, itu karena kita itu terjebak dalam rutinitas yang harusnya A, B, C, D. Padahal kalau Albert itu bilang bahwasanya imajinasi itu membawa kita itu dari A ke Z ke B ke C sesukanya imajinasi. Artinya ya imajinasi itu melampaui batas limit kita gitu. Itu yang akan membawa sebuah terobosan, melampaui batas limit kita kan. Terobosan itu kan kadang melampaui batas limit kita. Melampaui dengan batas limit kita sendiri. Iya. Kalau menurut Kaven? Kapan nambahin ya untuk firman Tuhan di Mika 2 ayat 13. Mika 2 ayat 13. Ya, aku kapan bacain dalam bahasa sehari-hari. Aku akan membuka jalan dan membawa kamu keluar dari pembuangan. Kamu akan mendobrak pintu-pintu gerbang dan pergi bebas. Aku Tuhan sendiri adalah rajamu dan akan memimpin kamu keluar. Seorang penerobos akan berjalan terus di depan kita karena dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang berada di kepala barisan. Seperti yang sesuai temanya dengan terobosan. Menurut Kaven di sini Kaven kasih contoh Daud. Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Maksudnya Daud sekalipun dia memiliki pengalaman yang banyak soal peperangan atau istilahnya dia tuh kita bisa bilang dia hebat dalam segala apapun, tapi dia selalu menyertakan, maksudnya setiap apapun yang dia buat mungkin seperti terobosan, dia selalu menyertakan Tuhan. Misalnya dia terobosan itu bukan didasari bukan karena dia kemampuan dia hebat, kekuatan dia, tapi dia tahu kalau pemimpin Daud di kepala barisan itu Tuhan, bukan dirinya sendiri. Jadi apapun yang mungkin terobosan yang kita buat yang sering menghambat, mungkin yang menjadi hambatan setiap terobosan kita, mungkin kita sering kali mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan Tuhan. Jadi istilahnya mungkin dari apapun yang kegagalan kita, kesulitan masalah kita yang kita alami saat ini, mungkin kita bisa jadi belajar dari Daud. Kalau Daud itu dia bisa segalanya, tapi dia selalu bertanya sama Tuhan. Misalnya apapun yang dia lakukan, itu dia bertanya dengan Tuhan. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Feby atas jawaban. Sahabat KMN semuanya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kami. Tadi kita udah tanyakan ke narasumber kita itu tentang apa sih arti terobosan. Yang kedua, hal apa aja yang menghambat kita dalam melakukan terobosan tersebut. Oke. Dan selanjutnya, saya akan coba, ini ada pertanyaan dari Grace Natalis. Pertanyaannya disimak baik-baik ya. Bagaimana cara untuk merubah pikiran dengan cepat dan tepat? Oke, siapa dulu mau jawab? Oke, jelas. Ya, tentu bagaimana cara merubah pikiran. Itu sebenarnya problematika itu apa yang kita terima. Pesan apa sih yang masuk dalam pikiran kita, yang kita izinkan. Nah, artinya kita harus membiasakan apa yang kita lihat itu membangun diri kita gitu loh. Pikiran kita itu sangat penting gitu loh. Karena apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang kita pikirkan, bahwasanya itu akan membangun sebuah perception dalam diri kita. Nah, terus bagaimana caranya? Tentu untuk cara merubah sebuah pola pikir, kita itu juga harus merubah apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Dan ada sebuah quote itu bilang kayak gini, show me your friend and I will show you future. Artinya apa? Tunjukkan teman-temanmu, akan saya tunjukkan masa depan. Teman-teman itu sangat berpengaruh tentang cara kita berpikir. Nah, terus ada lagi dikatakan di Hosea itu gini, bahwasannya
kita itu menolak, kita itu kurang berpengetahuan, kita itu yang menolak pengetahuan kalau di versi bahasa Inggrisnya. Kalau di versi bahasa Indonesia bahwasanya kita itu menolak pengenalan akan Tuhan. Menolak pengenalan akan Tuhan. Iya, kita itu menolak pengenalan akan Tuhan. Artinya sebenarnya bahwasanya prinsip penciptaan itu ibaratnya bangku ini diciptakan itu udah ada tujuannya gitu. Kita menolak pengetahuan dari sang pencipta kita. Artinya kita nggak tahu kenapa kita diciptain, kita nggak tahu apa yang bisa kita lakuin. Nah, problematikanya itu kadang itu yang benar disampaikan Kak Feni tadi bahwasanya kita itu harus terhubung dengan Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan kita, dialah yang tahu siapa kita, dialah yang tahu kekuatan kita, dialah yang tahu untuk apa kita diciptain dan apa sih talenta yang kita ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Nah, makanya tadi dibilang bahwasanya teman-teman kita itu sangat berpengaruh gitu loh. Kalau di Alkitab itu ada sebuah lupa saya, dalam Matius kalau nggak salah ya, bahwasanya penabur, bahwasanya benih itu jatuh ada 4 area nih. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di tanah subur kayak gitu. Nah, itu bahwasanya benih itu tidak bermasalah sebenarnya. Yang bermasalah itu di mana benih itu jatuh. Oke, ya, di mana benih itu jatuh, baik. Kayak sama kayak kita nih, kita itu sebenarnya itu siapa sih yang mengelilingi kita? Kita itu di tempat di mana sih? Sama seperti benih tadi itu di mana jatuhnya? Siapa yang mengelilingi benih itu? Tanah suburkah atau tanah yang tidak suburkah? Artinya itu sangat menentukan pertumbuhan si benih tersebut untuk menjadi pohon, untuk menjadi buah. Dan ada konsep benih itu yang luar biasa. Benih itu kecil sebenarnya. Ya, benih itu pasti rata-rata benih kecil. Itu rata-rata kecil. Nah, benih itu rata-rata kecil. Nah, padahal di dalam benih itu ada pohon. Ya nggak harus terangin ya, gimana sahabat kami bahwasanya pasti benih, kita semua udah bisa kebayangin dong, benih bisa jadi pohon. Itu ada pohon. Nah, dalam satu pohon itu ada ratusan buah, dan di dalam ratusan buah itu ada mungkin ratusan benih lagi. Artinya apa? Bahwa dalam satu benih itu kalau hal kecil, nah saya bilang bahwasanya terkadang terobosan itu sebenarnya hal kecil doang. Dalam pemikiran kita hal kecil doang. Nah, hal kecil doang itu harus kita jaga, pemikiran-pemikiran yang positif itu harus kita jaga, kita tumbuhkan. Artinya bahwasanya hal kecil tadi benih itu di dalamnya ada pohon, ada ratusan buah, di dalam ratusan buah ada ratusan benih lagi. Artinya dalam satu benih itu bisa jadi satu kebun loh. Kalau kita menghidupi hal yang kecil itu, kadang problematika kadang kita sih ini kecil ya gitu kan. Kalau ya kan. Kadang kita dikasih Tuhan, kita pengen sesuatu hal yang besar, tapi kita dikasih hal yang kecil, ini apaan sih? Padahal itu hal-hal yang sering terjadi. Iya benar. Ya, ada satu kota yang bilang bahwasanya pintu yang besar itu hanya dibuka dengan kunci yang kecil. Iya, sekali. Hal yang kecil itu sangat penting sebenarnya dalam hidup kita. Cuman kadang kita apa sih ini? Oke, menurut Kak Feni, tadi pertanyaan Grace Natalis itu bagaimana cara untuk membuat pikiran dengan cepat dan tepat. Oke, pertanyaan untuk Kak Feni itu gimana? Kak Feni tambahkan dari Ezra ya. Maksudnya mungkin yang dimaksud siapa saudara Grace Natalie, mungkin dia punya masalah atau punya kesulitan dalam hidupnya saat ini atau apapun lah, maksudnya yang dia menjadi pergumulannya saat ini. Mungkin dia mau jawaban yang cepat. Ya, maksudnya kita balik lagi, apakah saudara Grace sudah punya hubungan intim dengan Tuhan seperti itu kan? Maksudnya kembali lagi dengan dirinya sendiri. Maksudnya kadang kita mau hasil yang cepat, kita mau dapat jawaban yang cepat. Misalnya mungkin dia berdoa ya kan, tidak mendapatkan jawaban ya kan, maksudnya tidak mendapatkan jawaban yang cepat, mungkin tidak dijawab, belum diizinkan Tuhan untuk dijawab doanya. Padahal Tuhan apapun yang
maksudnya yang Tuhan gak jawab cepat itu Tuhan punya maksud. Misalnya apapun yang Tuhan gak jawab sampai hari ini, buat setiap doa kita, apapun yang boleh kita inginkan, misalnya ini prosesnya loh, maksudnya Tuhan kasih biar kita tuh tetap di setiap kelemahan kita ada Tuhan, seperti itu. Oke, Kak Grace, tadi sudah dijawab oleh narasumber kita. Pastinya jangan lupa terus terhubung dengan Tuhan, dan juga setiap hal-hal kecil itu pasti akan menjadi hal yang besar asalkan Kak Grace terus tetap terhubung dengan Tuhan dan selalu ingat jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Oke, ini ada nih lagi pertanyaan yang kedua dari Rima Yunita Sigalingging. Pertanyaannya, apakah setiap hal yang kita lakukan memerlukan terobosan? Oke, Kak Izra dulu. Iya, itu mungkin sesuai kebutuhan lah ya. Tetapi saya yakin semua orang itu menginginkan yang namanya terobosan, karena yang terobosan itu udah pasti itu sesuatu hal yang bagus. Udah sesuatu terobosan itu, terobosan yang ada namanya menerobos ya, harusnya dalam artian harusnya kita berjalan itu 1 jam karena kita bisa membuat terobosan jalan yang mungkin sekarang dikerjakan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur yang lebih tersambung dan sebagainya, kan sebuah terobosan untuk menghubungkan satu jalan ya, untuk memotong waktu. Tentu sebuah terobosan itu menghasilkan sebuah inovasi, bahwasanya ada hal-hal yang nggak perlu itu terpotong. Nah, artinya sesuatu hal itu sebenarnya kita butuh terobosan. Agar apa? Tentu agar hal tersebut maksimal dan tentu efisien. Efisien itu kalau bicara efisien itu pasti bicara uang, bicara cost, dan kalau bicara efektif itu pasti bicara ketepatan. Dan terobosan itu selalu mengacu pada 2 hal itu, efektif, tepat, dan efisien, cost. Iya, buat apa dalam suatu bisnis kita membuat terobosan tapi costnya lebih tinggi, kan mungkin pasti terobosan itu dibuat untuk mengurangi cost, ya kan, untuk mengurangi biaya-biaya yang ada, kan, seperti itu. Oke, menurut Kak Feni, pertanyaan dari Rima Yunita Sigalingging, apakah setiap hal yang kita lakukan memerlukan terobosan? Menurut Kak Fen gimana? Oke, Kak Fen tambahkan, terobosan itu berarti kita memilih kita mau jadi penerobos atau tidak, kan? Maksudnya penerobos itu berarti kan terobosan. Berarti kita yang melakukan penerobos, ya kan? Maksudnya dalam arti mungkin pertanyaannya kenapa harus terobosan atau enggak? Kita mungkin prosesnya kita menerobos kan ada prosesnya satu persatu ya. Maksudnya ntar ada kekecewaan, balik lagi kekecewaan, mungkin setiap orang mungkin saudara bilang gini, kalau hal kecil apa perlu terobosan, seperti itu kan. Kalau menurut Kak Fen perlu, karena itu boleh mengajarkan kita, maksudnya mengajarkan kita harus ada perubahan. Misalnya kan kayak kita mau kerja atau apapun yang kita pelayanan, misalkan contohnya kita nggak mungkin dong melakukan satu hal itu aja, hal yang sama. Pasti kita mau dong hal yang beda yang kita buat, seperti itu kan. Misalnya apa sih, maksudnya berarti itu udah termasuk terobosan kan. Apa kita mau hari ini kita kayak kita makan, hari ini kita udah makan nasi goreng, besok kita masih makan nasi goreng, enggak kan? Harus ada perubahan. Misalnya perubahan itu harusnya sudah jadi nilai hidup kita, udah harus yang perlu kita lalui itu tanpa kita sadari. Sebenarnya semua kita itu harusnya sudah dapat jadi penerobos dan bisa menciptakan terobosan. Oke, Karina tadi sudah dijawab tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Kak Ezra dan Kak Feni. Berarti apakah setiap hal yang kita lakukan terobosan perlu melakukan terobosan untuk melakukan setiap hal itu? Karena itu dapat mencapai mimpi kita yang kita inginkan dan akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, Tuhan.
perlukah terobosan itu untuk melakukan diri kita sendiri? Kalau terobosan itu sangat-sangat perlu dan sangat-sangat dibutuhkan untuk setiap kita. Karena untuk mencapai mimpi-mimpi kita yang kita inginkan selama ini, kita harus melakukan terobosan yang sangat-sangat, apapun itu prosesnya yang kita sangat perlukan untuk mencapai tujuan atau mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jadi cintailah proses yang ada, dan setiap doa yang kita naikkan sama Tuhan pasti akan dijawab tepat pada waktunya. Terima kasih sahabat KMN yang sudah gabung bersama kami. Oke, untuk mengakhiri acara ngobrol seru kita kali ini, kita ada baiknya untuk berdoa. Doa akan ditutup oleh Kak Ezra. Silakan Kak Ezra. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini ya Tuhan, bahwasanya kiranya apa yang kami kerjakan saat ini dapat memberkati banyak orang ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah sang waktu, bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, bahwa Engkau adalah yang awal dan akhir. Kami percaya ya Tuhan bahwasanya Engkau taruh setiap ide-ide yang ada dalam kita ya Tuhan. Engkau taruh ide-ide yang luar biasa pada setiap kita ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap sahabat KMN yang saat ini menyaksikan ya Tuhan. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk berkarya lewat hal-hal yang Engkau taruh dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kiranya ajar kami ya Tuhan, untuk kami belajar setia dalam perkara yang kecil ya Tuhan, untuk kami dapat setia juga dalam perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua tim saat ini, multimedia, semuanya ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anda mau mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bye bye sahabat KMN. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi.